Dengan anak panah yang tertancap di dahinya, Doyang pun lalu roboh terjatuh karena serangan telak dari Sayu itu. Dan sementara di sisi Sayu, sambil melihat ke arahnya, ia berkata, kalau kesenangannya juga menjadi hancur hanya karena semuanya berakhir terlalu mudah. Dan satu hal bagi seseorang seperti Doyang itu, Sayu berkata kalau kematiannya pasti juga adalah sebuah hiburan. Karena seseorang yang menganggap kematian orang lain sebagai hiburan juga, dirinya akan mati dengan hal yang sama. Melihat The Iron Archer dibunuh oleh Sayu dengan sangat mudahnya, para kelompok pendekar pedang putih yang terpojok oleh para murid Giebang pun terlihat terkejut serta bertanya-tanya, siapakah sebenarnya identitas dari Sayu itu? Dan sementara di sisi Penatua Hong yang melihatnya juga, ia berkata dalam hatinya, kalau meski ia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia mereka yang tidak akan mati. Tapi Doyang yang seorang pejuang hebat di Gangho, lebih-lebih ia adalah satu dari 5 pejuang persekutuan Liga 5 Naga, yang dikenal sebagai The Iron Archer. Ia yang mati dengan panahnya sendiri membuat Penatua Hong sangat tidak mempercayai hal tersebut. Dan sekarang karena kematian The Iron Archer akan membuat persekutuan Liga 5 Naga membuat pertumpahan darah di Ganho. Sebelum itu terjadi, Penatua Hong pun berencana akan menangkap Yom Saik terlebih dahulu. Tapi karena ia tidak melihat keberadaannya, ia pun bertanya-tanya, kemana perginya Yom Saik dari tempat tersebut. Sementara di sisi Yom Saik yang sedang menunggangi kuda dengan tergesa-gesa, di perjalanannya itu, ia berkata dalam hatinya, kalau meskipun ia menguasai seni bela diri, tapi dibandingkan dengan Doyang, kemampuannya tidak sebanding dengan dirinya, dan ia yang tidak tahu siapa orang yang sebanding untuk bertarung melawan Doyang di beberapa waktu sebelumnya. Terlebih lagi asosiasi Giebang sudah menghancurkan bangunan air merah, ia meyakini, kalau Giebang sudah menutup jalan keluar bagi dirinya, dan ia yang membutuhkan Kang Wei supaya bisa melarikan diri dari Taiyuan. Dengan menunggangi kudanya itu, Yom Saik pun dengan cepat menuju ke The Great Heavenly Merchant Group, tempat yang sekarang dituju oleh Kang Wei. Sementara di tempat The Great Heavenly Merchant Group, fakta kalau The Great Heavenly Merchant Group telah mencoba mengalahkan persekutuan Liga 5 Naga dan membuat kelompok The Great Heavenly Merchant kalah adalah suatu yang harus pasti. Kang Wei berkata, kalau dari awal, hal tersebut sudah biasa kalau orang asing kalah dari penduduk asli, dan hal tersebut yang memang harus ia lakukan. Ia berencana akan melakukan hal tersebut secara brutal dan tanpa ampun. Dan kemudian, ia pun tanpa rasa takut sedikit pun langsung menghancurkan pintu gerbang dari kelompok The Great Heavenly Merchant. Sementara di sisi Jeon Du-su dan Dan Moksong Yeon yang sudah menyelesaikan diskusinya sebelum kejadian Kang Wei menghancurkan gerbang masuk ke organisasinya, Jeon Du-su pun mengajak Dan Moksong Yeon untuk makan malam di tempatnya itu, dan ia yang menyetujui hal tersebut. Dan Moksong Yeon juga mengatakan, kalau semua yang sudah mereka diskusikan itu, ia akan menyampaikannya ke Asosiasi Bela Diri Besi, supaya mereka bisa mendapatkan bantuan dari kantor cabang Asosiasi Bela Diri Besi. Mereka yang mendengar suara ledakan dari hancurnya gerbang pintu masuk tempat mereka berdua pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan tak berselang lama, Jongbong pun datang untuk memberikan informasi, kalau The Underworld Devil Sword Kang Wei telah menyerang tempat mereka, dan dengan pasukan mereka yang mencoba menahan Kang Wei di area pintu masuk, Jongbo berkata, kalau mereka tidak akan bisa menahan Kang Wei, dan meminta pemimpinnya itu segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, Jeon Du-su berkata kalau ia tidak bisa melakukan hal itu, karena jika ia pergi, kantor cabang di Taiyuan akan dalam bahaya. Ditambah situasi dari nona muda mereka juga dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ia berkata kalau ia tidak bisa meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sisi Ho Jong-in dan Sang Mohu yang merasa kebingungan pun bertanya-tanya, kenapa Kang Wei datang ke tempat tersebut? Apakah jangan-jangan dari awal ia sudah mengincar kelompok The Great Heavenly Merchant?
Tapi melihat ia melakukan hal ceroboh seperti itu, Ho Jong-in berkata, kalau tidak peduli sekuat apa Kang Wi itu, ia merasa akan sulit untuk The Underworld Devil Sword Kang Wi kabur hidup-hidup, setelah seluruh kelompok The Great Heavenly Merchant sudah membuat pergerakan. Sementara di sisi Dan Mok Song Yeon, melihat pergerakan Kang Wi tersebut ia mengasumsikan, jangan-jangan tujuan Kang Wi sesungguhnya itu adalah Nine Central, agar membuat persekutuan Liga Singa dan kelompok The Great Heavenly Merchant membalas satu sama lain. Karena setelah negosiasi antara persekutuan Liga Lima Naga dan kelompok The Great Heavenly Merchant sulit untuk berhasil, karena mereka tidak mendapatkan kelompok The Great Heavenly Merchant tersebut, dan Mok Song Yeon beranggapan kalau mereka juga ingin memastikan persekutuan Liga Singa juga tidak melakukan hal tersebut. Mereka yang pergi ke tempat pertarungan Kang Wi dan kelompok The Great Heavenly Merchant. Di pertarungan tersebut, para kelompok The Great Heavenly Merchant pun mencoba untuk menghentikan Kang Wi memasuki kediaman mereka lebih dalam, dan Kang Wi yang melihat mereka mulai bergerak, ia pun juga bergerak dan langsung menebas mereka sambil berkata, kalau siapapun yang menghalangi jalannya itu, sudah dipastikan kalau mereka akan mati dengan sangat mengenaskan. Setelah berhasil menebas mereka menjadi dua, Kang Wi yang tertawa pun berkata kepada mereka, kalau apa yang menimpa mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Karena hanya untuk beberapa sen saja, mereka malah mengabdi kepada orang asing. Dan salah satu dari anggota The Great Heavenly Merchant yang mencoba menyerangnya dari arah belakang, Kang Wi yang menyadari kehadirannya pun langsung menusuknya sampai menembus tubuh dari pria tersebut, dan melihat ada dua orang lagi yang akan melakukan penyerangan, Kang Wi langsung mengarahkan teman mereka yang ia tusuk ke arah mereka. Sekaligus serangan tebasannya itu berhasil membunuh mereka dengan membelah badan mereka menjadi dua. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Kang Wi itu, Sop Myung Hui pun berkata kalau Kang Wi adalah seorang iblis bajingan, dan ia yang sambil tersenyum berkata kalau ia memang iblis yang sedang menelan iblis lain. Perkataannya itu membuat Myung Hui sangatlah marah, karena The Great Heavenly Merchant Group-nya itu adalah kelompok pedagang yang bermartabat. Namun, sambil tersenyum Kang Wi berkata, kalau tekadnya itu ingin membuat pihak The Great Heavenly Merchant merasa hina dan membunuh mereka semua di tempat tersebut. Sop Myung Hui yang tersulut emosi karena omongan Kang Wi itu langsung bergerak untuk melancarkan sebuah serangan. Namun, serangannya itu dengan mudah bisa diblokir oleh Kang Wi, dan di pertarungan tersebut Sop Myung Hui memperkenalkan dirinya, serta berkata kalau ia adalah pengawal terbaik dari kelompok The Great Heavenly Merchant, dan sambil menahan serangannya itu, Kang Wi berkata, kalau meskipun Myung Hui itu menyebut dirinya yang terbaik, pada akhirnya ia tetap saja sebagai pengawal kelompok pedagang, yang tidak bisa memaksakan dirinya untuk hal yang tidak bisa ia lakukan. Di dalam pertarungan mereka yang saling berjual beli serangan, Kang Wi berkata, apakah cuma seperti itu kemampuan sesungguhnya dari Sop Myung Hui yang menganggap dirinya itu seorang pasukan pengawal terbaik, dan melihat Sop Myung Hui mencoba memancingnya dengan penuh semangat saat kemampuannya serendah itu, Kang Wi berkata, kalau Myung Hui tidak akan bisa mengalahkannya, dan kemudian melemparkan sarung pedangnya ke arah Myung Hui, dan Myung Hui yang berhasil menahan dengan pedangnya itu, ia pun terkejut. Karena itu cuman pengalihan yang dilakukan oleh Kang Wi, dan Kang Wi yang sudah berada tepat di depannya. Dengan sekali tebasan saja, ia pun berhasil membunuh Sop Myung Hui, yang hal tersebut pun membuat Jeon Du-su dan Jong Bong terlihat terkejut. Setelah berhasil membunuh Sop Myung Hui dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua, Kang Wi pun langsung bergerak ke arah Jeon Du-su sambil berkata, kalau ia yang tidak akan mati di tempat tersebut, ia akan segera memotong leher dari Jeon Du-su dan menghancurkan kelompok The Great Heavenly Merchant. Dan sambil tertawa, Kang Wi berkata kepada Jeon Du-su, jika ia mengorbankan nyawanya itu, ia berjanji, kalau para bawahannya yang lain akan ia bunuh tanpa merasakan rasa sakit sedikit pun.
kemudian langsung menyerangnya dengan teknik yang bernama pemusnah iblis. Sebelum serangan Kang Wi yang menggunakan teknik pemusnah iblis itu mengenainya, Ho Jong In dan Sang Mohu pun datang dan menahan serangan dari Kang Wi tersebut, sehingga Kang Wi yang melihat serangannya itu ditahan oleh mereka. Ia berkata kepada mereka, bagaimana bisa Sekte Gunung Hua berpihak kepada orang asing? Tetapi, mereka tidak bersependapat dengan perkataan dari Kang Wi itu, dan Mok Song Yeon yang ikut campur juga dalam pertarungan mereka. Ia yang datang dengan memanfaatkan pedang dari Kang Wi sebagai pijakannya. Ia berkata, kalau meskipun pernyataan Kang Wi selalu berdasarkan kebenaran, tapi tidak mungkin dunia ini akan diam saja dan membiarkan pembantaian terjadi. Sambil menyerang Kang Wi, dan Mok Song Yeon berkata, jika pembantaian tersebut perintah dari Persekutuan Liga Lima Naga, maka itu juga termasuk dari kehendak Nine Central, dan Kang Wi yang berkata kalau dan Mok Song Yeon benar-benar terlalu sombong, ia pun masih bisa menghindari serangan dari dan Mok Song Yeon tersebut dan mengubah arah serangannya dengan pedangnya. Dan setelah ia mendarat kembali, Kang Wi berkata, apakah mereka masih ingin mengganggunya lagi, dan kemudian mengingatkan kepada mereka, kalau pertarungan tersebut dimulai dari Nine Central, dan mulai dari sekarang atau di masa depan nanti, akan menjadi tanggung jawab Nine Central. Mendengar perkataan Kang Wi tersebut, Ho Jong In berkata, kalau Kang Wi jangan berusaha menghindari tanggung jawab dengan semua omong kosongnya itu, dengan mereka yang sambil menyerang Kang Wi. Ia berkata kalau satu-satunya yang membuat keributan adalah Persekutuan Liga Lima Naga, dan pihaknya itu akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab nanti, meski kematian tidak bisa dihindarkan. Dan sambil menyerang Kang Wi, Ho Jong In berkata kalau ia akan memotong kepalanya dan mengirimkannya ke Persekutuan Liga Lima Naga. Kang Wi yang menahan serangan mereka dan membuat ia terdorong pun terlihat panik, karena ia yang telah meremehkan mereka berdua, ternyata mempunyai keterampilan seni bela diri yang cukup hebat, dan sementara di sisi dan Mok Song Yeon, ia yang berkata kepada Kang Wi, apakah ia hanya ingin melakukan pembantaian dan mencoba menghina Sekte Gunung Hua dengan kemampuannya seperti itu? Ia berkata kalau itu benar-benar sangat menyedihkan, dan dengan dukungan Persekutuan Liga Lima Naga, Kang Wi yang bukan hanya merusak status Nine Central tapi juga Asosiasi Seni Bela Diri Besi, dan Mok Song Yeon berkata kalau Kang Wi harus membayar semua dosa itu dengan nyawanya. Meski ia bisa menahan serangan dan Mok Song Yeon dan kedua pengawalnya, karena serangan mereka yang sangat kuat, ia pun terus terdorong sampai-sampai membentur dinding dan menghancurkannya, dan Kang Wi yang menyadari kalau dan Mok Song Yeon adalah salah satu dari 3 orang yang luar biasa dan 3 bunga yang bisa dibilang salah satu orang yang sangat hebat. Tapi ia yang dijuluki sebagai The Underworld Devil Sword, ia yang sudah mempelajari seni bela diri selama kurang lebih 20 tahun serta juga mempunyai nama di Gangho, dengan merubah bentuk tubuhnya, Kang Wi berkata kepada dan Mok Song Yeon, kalau ia yang seorang gadis tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti seorang pria, bahkan jika ia disebut pejuang terbaik di antara seluruh junior, Kang Wi berkata, kalau ia akan menunjukkan kepada dan Mok Song Yeon, seberapa besar celah di antara mereka yang tidak akan bisa dan Mok Song Yeon penuhi. Merasakan tekanan dari perubahan bentuk tubuh yang dilakukan oleh Kang Wi, Ho Jong In dan Sang Mohu pun terlihat terkejut. Dan sementara di sisi dan Mok Song Yeon, ia yang terhempas karena tekanan tersebut pun lalu memanfaatkan bebatuan dari dinding yang hancur untuk ia gunakan sebagai pijakannya, dan dengan teknik yang bernama harum angin samar, ia pun kembali bisa mengontrol tubuhnya itu dan mendarat dengan sangat baik. Di sisi Kang Wi, melihat teknik dari dan Mok Song Yeon itu, ia pun berkata, kalau teknik dari Sekte Gunung Hua memang tidak ada yang bisa mengalahkan kehormatannya, dan melihat mereka terkejut dengan perubahan dari bentuk tubuhnya itu. Sambil berjalan ke arah mereka, Kang Wi berkata, apakah mereka kaget karena hal yang ia lakukan itu?
Tapi itu belum seberapa, karena jika mereka tahu rencana sesungguhnya dari persekutuan Liga Lima Naga, Kang Wi berkata kalau mereka mungkin akan pingsan, yang hal tersebut pun membuat Dan Moksong Yeon dan yang lainnya mulai penasaran tentang soal tersebut, dan Kang Wi yang berkata kembali, kalau sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di daratan tengah. Ia berkata kalau hanya itu saja yang bisa ia beritahu Dan Moksong Yeon dan yang lainnya. Karena jika ia memberitahu mereka lebih jauh, Kang Wi berkata kalau Saint Fish akan membunuhnya. Tapi jika Dan Moksong Yeon masih ingin tahu semuanya, Kang Wi berkata kalau nanti ia akan memberitahukan semua hal itu di pemakamannya. Di sisi Jeon Du-su yang merasakan perasaan yang sama dengan Dan Moksong Yeon dan yang lainnya, ia pun bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang dimaksud dengan perkataan Kang Wi yang mengatakan kalau persekutuan Liga Lima Naga mempunyai sebuah rencana besar, dengan menyebut seorang tokoh besar seperti Saint Fish. Apakah maksudnya rencana itu dibuat oleh persekutuan Liga Lima Naga, yaitu oleh Hwan Bogun Ak itu sendiri? Dan jika yang dikatakan oleh Kang Wi adalah benar, Jeon Du-su beranggapan, kalau rencana itu pasti akan menjadi kejutan yang sangat besar, dan untuk menghadapi hal itu, pihaknya harus sesegera mungkin bersiap-siap menghadapi situasi tersebut. Sementara di sisi Kang Wi, ia pun akhirnya sadar, kalau ki yang dimiliki oleh Dan Moksong Yeon lebih luar biasa daripada perkiraannya. Ditambah dengan dua orang yang mendampinginya juga bukan lawan yang bisa ia anggap remeh. Dalam keadaan seperti itu pasti akan memerlukan lebih banyak waktu untuk mengalahkan mereka. Yang hal tersebut pun membuat Kang Wi merasa jengkel. Dan karena situasinya tersebut, Kang Wi yang menyiapkan kuda-kuda untuk melakukan sebuah serangan. Ia yang tersenyum pun berkata kepada mereka, kalau ia akan membunuh mereka hanya dengan satu serangan saja. Sementara di Gunung Ojo, tempat Sayu dan asosiasi Giebang yang menyerang The Black Merchant bangunan air merah. Di waktu tersebut, para anggota pendekar pedang putih yang terpojok, 8 orang dari mereka yang sudah berhasil dikalahkan oleh para murid Giebang pun mereka yang selamat mencoba untuk menghancurkan formasi dari para murid Giebang dengan cara menyerang Penatua Hong yang menjadi pilarnya. Namun, Penatua Hong yang menyadari hal itu langsung melancarkan sebuah serangan kepada salah satu dari mereka. Dan serangan itu yang berhasil mengenainya dan melilit leher dari anggota pendekar pedang putih tersebut. Penatua Hong pun langsung menariknya dan melancarkan sebuah serangan tendangan. Dan sementara rekannya yang lain, mereka yang mau menyerang Penatua Hong pun menerima serangan yang sama seperti rekannya yang pertama. Dan salah satu dari mereka yang sudah tergeletak tak berdaya, Penatua Hong yang menghampirinya pun tanpa belas kasihan langsung menginjaknya tepat di kepala pendekar pedang putih tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan mereka semua, Sayu yang datang menghampirinya pun lalu ditanya oleh Penatua Hong, apakah ia sudah selesai berbicara dengan Yom Saik, dan Sayu pun berkata kalau ia belum sempat melakukan hal itu. Karena Yom Saik sudah berhasil lari pada saat ia sedang bertarung dengan M. Doyang. Dan karena hal tersebut, Sayu berkata kalau ia akan mencarinya sampai ketemu. Dengan memanfaatkan dari kelompok pendekar pedang putih yang ada di tempat tersebut. Namun, Penatua Hong yang berkata kalau mereka sudah dilatih. Meski menggunakan siksaan apapun yang Sayu lakukan pada mereka, Penatua Hong berkata kalau mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, Sayu berkata kalau mereka sendirilah yang akan mengatakannya setelah tahu apa itu rasa sakit yang sangat menyiksa. Setelah mengumpulkan beberapa dari pendekar pedang putih yang masih selamat dan mengikat mereka secara berjajar, Sayu yang berada di depan mereka sambil ditemani oleh Penatua Hong, ia pun diberitahu oleh Penatua Hong. Kalau pendekar pedang putih yang masih selamat hanyalah 6 orang lagi dari 12 orang anggota. Dan salah satu dari mereka masih dalam keadaan sadarkan diri. Dan kemudian, sambil melihat ke arah para anak-anak yang menjadi objek percobaan bangunan air merah, Penatua Hong berkata, kalau mulai sekarang,
Ada banyak yang harus dilakukan, dengan pihaknya itu harus melaporkan apa yang sedang terjadi di tempat tersebut ke Asosiasi Giebang di cabang utama. Pihaknya juga harus membuang pendekar pedang putih yang sudah mati karena pertarungan tersebut. Namun dari semua yang merepotkan itu, Penatua Hong berkata, kalau ia lebih khawatir kepada anak-anak yang ada di depannya itu. Dengan situasi tersebut, Penatua Hong berkata, kalau mereka harus terlebih dahulu menangkap Yom Saik, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membongkar kebenaran di balik kekacauan yang sekarang sudah terjadi, dan dengan begitu, pihaknya itu akan lebih mudah bernegosiasi dengan Persekutuan Liga Lima Naga. Jika anak-anak yang di depannya itu bisa mengungkapkan pendapat mereka, Penatua Hong berkata kalau mereka pasti akan menjadi bukti yang kuat untuk membongkar kekejaman The Black Merchant. Namun dengan keadaan mereka yang sekarang, ia yakin kalau mereka juga tidak bisa bersaksi atas apa yang telah mereka alami. Dan Persekutuan Liga Lima Naga akan menyebut kalau kejadian tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak mereka. Penatua Hong yang kemudian memegang pundak dari salah satu anak tersebut yang menjadi objek penelitian bangunan air merah, pada saat ia berkata kalau Asosiasi Giebang akan melindungi mereka sampai tubuh dan pikiran mereka cukup pulih. Tak diduga anak tersebut langsung menarik pedangnya dan langsung menyerang Penatua Hong. Namun, Penatua Hong yang menyadari serangan itu, dia langsung menghindarinya dengan cara memutarkan badannya itu. Dan setelah ia menjaga jarak dari mereka, para anak-anak itu pun langsung bergerak untuk menyerang Penatua Hong yang sedang berada di sisi Sayu. Melihat mereka bergerak serentak ke arah Penatua Hong untuk menyerangnya, Sayu yang berjalan menghampiri mereka pun berkata kepada Penatua Hong, untuk menyerahkan urusan anak-anak itu kepada dirinya. Namun, karena Penatua Hong tahu kalau Sayu adalah orang yang tidak mengenal ampun, ia pun meminta Sayu untuk jangan menggunakan tekniknya itu untuk membunuh para anak-anak tersebut. Dan Sayu yang berkata kepada Penatua Hong untuk jangan terlalu khawatir soal tersebut, dengan menggunakan teknik Jenderal Artileri Surgawi yang ia aliri ke kakinya itu. Dengan menghentakkan kakinya, lantai batu yang ada di bawahnya pun terangkat. Dan kemudian menggunakan ki gunturnya untuk menghancurkan lantai bebatuan tersebut. Setelah lantai batu itu hancur berkeping-keping, dengan instruksi jarinya, batuan kecil itu yang telah dialiri ki guntur pun langsung melesat ke arah anak-anak tersebut, dan sambil melihat mereka terkena serangannya itu, Sayu berkata dalam hatinya, kalau pasti sulit untuk mereka menjalani kehidupan yang telah diputuskan bukan oleh keinginan mereka sendiri. Dan jika ia tidak bertemu dengan masternya di masa lalu, Sayu berkata kalau ia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dan karena berkat masternya itu, ia akhirnya bisa memiliki kesempatan kedua. Tapi melihat anak-anak yang ada di depannya kehilangan kemauan dan kebebasan mereka, hal tersebut pun membuat Sayu merasa iba. Melihat Sayu melakukan hal itu, para murid Giebang pun terlihat terkejut, karena hanya dengan sekali serangan saja, Sayu bisa menusuk mereka secara sekaligus, dan Sayu yang menganggap, kalau kemampuannya masih kurang yang membuatnya tidak bisa menyelamatkan mereka lebih awal. Tapi dengan ia yang sudah ada di depan mereka, Sayu berkata, kalau ia akan memastikan tidak akan ada korban lagi karena Yom Saik seperti mereka. Melihat pergerakan mereka sudah berhenti, Sayu pun lalu menghampiri salah satu anak-anak tersebut dan langsung memeluknya. Di waktu tersebut, Sayu berkata kepada anak tersebut, untuk tersenyumlah dikala saat ia merasa bahagia, dan menangislah dikala saat ia merasa sakit, serta berlarilah dikala saat ia takut tentang sesuatu. Karena sekarang, dirinya bisa melakukan apa saja yang ia inginkan, karena sudah tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dan mulai di hari itu, Sayu meminta mereka untuk hidup sesuai keinginan mereka masing-masing, karena tidak akan ada yang mengganggu mereka lagi. Dan anak itu yang mendengar perkataan dari Sayu tersebut, ia pun lalu meneteskan air matanya, dan kemudian menjerit sekeras-kerasnya.
Setelah situasi dari anak-anak itu sudah bisa teratasi, Penatua Hong pun berkata kalau apa yang dilakukan oleh Sayu itu benar-benar sangat luar biasa. Karena awalnya ia mengira Sayu akan membunuh anak-anak tersebut, tapi tak disangka malah Sayu menggunakan tekniknya itu untuk menghentikan mereka. Karena jika bukan karena Sayu itu, Penatua Hong berkata kalau tidak akan ada yang bisa menghentikan anak-anak tersebut dengan sempurna. Setelah beberapa saat, Penatua Hong yang membawa salah satu pasukan pendekar pedang putih yang masih sadar pun langsung melemparkannya ke depan rekannya yang tak sadarkan diri. Dan Sayu yang menghampirinya, ia berkata kepada pasukan pendekar pedang putih itu, kalau ada yang harus ia katakan kepada dirinya, yaitu tempat tujuan Yom Saik pergi, dan memintanya untuk mengatakan segera kemana Yom Saik itu pergi. Pendekar pedang putih itu pun lalu tertawa dan menyebut Sayu dengan panggilan manusia bodoh, dan berkata kalau ia tidak akan menjawab semua pertanyaan dari Sayu itu, dan tidak peduli apapun yang Sayu lakukan terhadap mereka. Ia berkata kalau Sayu tidak akan bisa mencari tahu apapun informasi dari mereka. Dan Sayu yang mendengar itu, dengan menggunakan teknik Jenderal Artileri Surgawi, Sayu berkata kalau ia harus mempertaruhkan nyawanya itu, dan kemudian langsung menotok tubuh dan bagian tangan kanannya, yang hal itu pun membuat pendekar pedang putih itu merasa sakit dan kebingungan, karena tangannya itu bisa bergerak dengan sendirinya. Sayu yang memberikan pedang kepada tangan kanannya yang sudah dialiri Ki Gunturnya itu, ia berkata, kalau pedang tersebut yang ia berikan kepada pendekar pedang putih tersebut, Sayu berkata kalau pedang itu akan membantunya untuk mengatakan kebenarannya, dan melihat tubuhnya itu bergerak sendiri, ia pun berkata kepada Sayu, cara apa lagi yang ia gunakan sehingga tubuhnya bisa bergerak dengan sendirinya, karena seperti yang sudah ia katakan, apapun yang Sayu lakukan tidak akan berguna sama sekali. Karena pendekar pedang putih tidak akan menjual rekan mereka meskipun harus mempertaruhkan nyawanya itu. Mendengar pendekar pedang putih itu menyebut rekan, Sayu berkata kalau Yom Saik tidak akan mengerti apa itu rekan, dan ia yang menyebut rekan tapi melakukan hal yang buruk. Sayu berkata kalau makna dari kata-kata tersebut tidak berarti untuk mereka, dan Sayu yang mengerti, kalau pria yang ada di depannya itu lebih mementingkan rekannya dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Ia pun lalu menjentikan tangannya itu sambil berkata, kalau dengan cara itu pendekar pedang putih tersebut tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan instruksi dari jentikan jari Sayu tersebut, tangan pendekar pedang putih itu yang dialiri Ki Guntur dari Sayu, langsung bergerak sendiri dan menodongkan pedangnya itu ke arah rekannya, dan meski ia menahannya dengan tangan kirinya itu, tangan kanannya terus mengarahkan pedang yang sudah dialiri Ki Guntur Sayu ke arah rekannya tersebut, dan meski ia memohon kepada Sayu untuk menghentikan itu karena ia tidak bisa membunuh rekannya tersebut, Sayu yang tak menggubris perkataannya pun berkata dengan mengatakan, kalau Sayu tidak peduli kalau jika dirinya membunuh rekan di depannya itu karena masih banyak rekannya yang harus ia bunuh, dan jika ia masih tidak mau mengatakan apapun bahkan setelah dirinya membunuh semua rekan-rekannya itu, Sayu berkata kalau ia akan membiarkan pendekar pedang putih itu untuk hidup dalam waktu yang lama dengan penyiksaan yang tiada henti. Penatua Hong yang melihat itu pun berkata kalau apa yang dilakukan oleh Sayu benar-benar sangatlah kejam. Namun pendekar pedang putih Persekutuan Liga Lima Naga ialah orang-orang yang mendapatkan pelatihan tingkat tinggi. Penatua Hong beranggapan kalau mustahil membuat mereka mengkhianati rekan mereka sendiri. Dan orang-orang seperti mereka yang tidak akan menerima kalau harus membunuh rekannya sendiri. Dengan melihat Sayu menggunakan tangan pendekar pedang putih itu untuk membunuh rekannya sendiri, keadaan tersebut akan menjadi kejutan besar bagi mereka. Dan meski hal itu kejam, tapi menurut Penatua Hong hal itu adalah cara paling efektif untuk mencari informasi dari mereka. Meski ia tidak peduli dengan nyawanya itu jika musuhnya itu mencoba mencari informasi kepada dirinya, tapi melihat rekannya mati diakibatkan oleh dirinya,
ia merasa kalau itu tidak bisa dilakukan, dan pada saat rekannya itu sudah sadar dan berkata apakah ia berencana akan membunuhnya, ia yang akhirnya luluh pun berkata dengan lantang, kalau ia akan mengatakan semuanya kepada Sayu, kalau masternya Yom Saik sedang menuju ke kelompok The Great Heavenly Merchant. Mendengar hal itu, Sayu lalu bertanya kembali, apa alasan ia pergi ke The Great Heavenly Merchant Group, dan pendekar pedang putih itu pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau alasannya adalah The Underworld Devil Sword Kang Wei ada di tempat tersebut, karena Yom Saik meminta satu permintaan kepada Kang Wei, yaitu melenyapkan The Great Heavenly Merchant cabang Taiyuan dari dunia mereka. Dengan Kang Wei yang menyetujui permintaan itu. Sedangkan dengan The Iron Archer, pendekar pedang putih itu berkata, kalau tujuan sebelumnya ia sedang menunggu kesempatan, agar bisa membawa semua produk dari bangunan air merah dari Taiyuan. Penatua Hong yang mendengar itu, ia berkata kalau pada akhirnya, rencana Yom Saik gagal karena Sayu dan Giebang. Jadi dengan situasinya itu, ia yang sudah kehilangan segalanya pun berinisiatif untuk pergi ke tempat Kang Wei, agar ia bisa merencanakan sebuah rencana untuk bisa keluar dari Taiyuan dengan bantuan dari Kang Wei. Lalu, Penatua Hong pun bertanya kepada Sayu, apa yang akan selanjutnya ia lakukan, dan Sayu pun berkata, kalau ia akan pergi ke tempat The Great Heavenly Merchant Group, dan jika Kang Wei sudah berencana akan menghancurkan kelompok tersebut, maka di sana pasti sudah terjadi kekacauan yang besar. Meski Sayu tahu di beberapa waktu yang lalu para murid Gunung Hua ada di tempat tersebut, Sayu beranggapan, kalau itu masih tidak ada jaminan jika mereka masih ada di tempat tersebut, dan kalaupun mereka masih ada di The Great Heavenly Merchant Group, menghadapi Kang Wei adalah hal di luar kemampuan mereka, dan ia yang akan pergi ke tempat tersebut untuk menangkap Yom Saik. Kalau ia belum terlambat, Sayu berkata kalau ia akan menangkap mereka berdua, dan kemudian menyuruh Penatua Hong untuk beristirahat dan jangan mengikutinya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.